Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna. Yang lalu telah kita paparkan poin-poin yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Kita telah sebutkan bahwasanya di antara yang dapat mempengaruhi pendidikan anak, mempengaruhi akhlak dan moral anak, yaitu saudara-saudari dia, ya, kakak adiknya yang ada di rumah, kemudian juga kerabat-kerabatnya, kemudian juga teman-temannya, baik teman-teman tetangga maupun teman-teman sekolahnya. Demikian juga besar juga pengaruhnya terkait dengan masalah guru-guru mereka, ya, guru-guru mereka, baik guru mereka di sekolah maupun guru-guru privat mereka, itu semua besar pengaruh terhadap moral si anak. Demikian juga semua media-media massa, baik cetak maupun elektronika, ya. Kemudian juga situasi ataupun tabiat tempat dia tinggal. Demikian juga terkait dengan di mana anak ini banyak menghabiskan waktunya. Apakah dia banyak menghabiskan waktu di rumah, di tempat main atau di masjid misalnya. Dan juga mempengaruhi dia juga, ya, terkait dengan tetamu yang sering datang mengunjungi rumah mereka, termasuk juga rekreasi, wisata, tempat-tempat wisata, tempat-tempat rekreasi yang mereka datangi. Baik, kemudian ikhwah di sini diperincilah satu persatu. Pertama yaitu sulukul waladi ma ikhwanihi wa akhwatihi. Akhlak, moral dan moral si anak bersama saudara-saudarinya. Alal abawaini mulahadhatun. Hendaklah kedua orang tua memperhatikan tasarrufatil abna'i wa sulukihim ma ba'dihim ba'd wal islahu fi dzalika qadra istita'ah. Kedua orang tua sudah selayaknya, ya, kedua orang tua sudah selayaknya memperhatikan tingkah laku anak-anaknya, ya, memperhatikan tingkah laku anaknya, memperhatikan akhlak anaknya di saat dia bermain dengan teman-temannya. Dan jika di sana terdapat kesalahan, dia harus memperbaiki sesuai dengan kesanggupannya. Misalnya, ya, ketika orang tua memperhatikan bagaimana anaknya bermain dengan anak-anak yang lain. Kan terkadang anak-anak itu karena ada egonya, ya, mainan dia tidak boleh dipegang oleh temannya, tapi mainan temannya mau dia kuasai. Itu ikhwah. Ya, ada anak-anak yang seperti itu. Ada juga anak-anak tuh semuanya ngalah. Diambil mainannya dia ngalah, diambil mainan yang lain. Yang diambil lagi dengan temannya, udah dia cari yang lain. Begitu. Ada yang jenis anak yang begitu. Memang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada anak-anak itu yang memang ikhwah? Seperti ego gitu, ikhwah. Bukan seperti, ya, ego lah di situ. Di mana dia ingin apa yang dia inginkan harus diberikan.
Ya. Selalu yang diinginkan adalah mainan yang dipegang temannya. Demikian. Kalau nggak dikasih, dia akan marah-marah, dia akan nangis-nangis. Sementara mainan dia tidak boleh diganggu-gugat oleh teman-teman mainnya. Ada demikian ikhwah. Jadi dia mengganggu mau, diganggu tak mau. Ya sebenarnya sih bukan anak-anak saja yang punya sifat seperti ini. Orang-orang tua juga banyak yang bersifat seperti ini. Ya, mengganggu mau, diganggu tak mau. Itu ikhwah. Jadi kan di sini ada akhlak yang gak baik. Di mana kita harus perbaiki ini. Kita beritahukan kepada anak kita dengan cara yang terbaik, yang sesuai dengan yang mereka fahami lah, sesuai dengan akal mereka. Demikian ikhwah. Ya kalau seandainya dia maunya mengambil mainan orang, mainan dia tak mau diambil, maunya meminjam mainan orang, mainan sendiri tidak mau dipinjamkan, orang tua bisa meluruskan pelan-pelan ya, kasih tahu anak, walaupun dia masih kecil tak apa-apa ikhwah. Diajak berkomunikasi ya. Diajak berkomunikasi, atau anak ini agak diktator, suka memaksa begitu ya, kita beritahukan, kita arahkan bahwasanya ini adalah sifat yang tak baik. Demikian ikhwah. Jadi kita sebagai orang tua sebenarnya ketika kita melihat anak-anak kita itu bermain dengan teman-temannya, disitulah akan keluar aslinya. Ya, kita perhatikan baik-baik di mana letak akhlak buruknya anak kita. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyakum. Ketika kita tahu di mana salahnya, di mana buruknya, disitulah kita harus berupaya untuk memperbaiki akhlak yang buruk tersebut. Wal yughris fis saghiri ihtiramul kabir wa yughrisu fil kabiri al-'athfa 'ala as-saghir. Hendaklah ditanamkan dalam hati si anak bahwasanya dia harus menghormati abangnya, menghormati saudarinya atau saudaranya yang lebih tua. Jadi benar-benar ditekankan, benar-benar diajarkan. Nah, itu abang, itu kakak, hormati dia karena dia lebih tua. Demikian ikhwah. Dia lebih besar, dia lebih tua usianya. Kita seorang muslim wajib menghormati dia. Demikian ikhwah. Sebagaimana yang kita sudah singgung di kajian lalu bahwasanya di antara cara menghormati mereka adalah memanggil dengan panggilan penghormatan. Ya, sebagaimana kita di Indonesia kalau dia yang lebih tua kita panggil abang, mas, begitu kan. Tidak boleh kita panggil dengan namanya, sementara kita tahu dia lebih tua dibandingkan kita. Bahkan budaya Indonesia, ikhwah, Masya Allah, kita nggak tahu apakah kita lebih tua dibandingkan seseorang. Kita pertama yang kita panggil adalah mas, begitu. Bahkan ikhwah, kita tahu dia itu lebih muda daripada kita. Kita rela untuk memanggil dia mas. Sebagai apa? Sebagai penghormatan. Demikian ikhwah. Dan makanya diajarkan anak kita yang cara memanggil seperti ini. Ya. Diajarkan kepada mereka, panggil abang. Makanya kita sebagai orang tua, ketika kita manggil abang kita, panggillah abang. Jangan kita panggil nama abang kita tersebut. Kita punya kakak, panggil dengan sebutan kakak. Demikian ikhwah. Jangan panggil dengan namanya. Itu suatu hal yang gak sopan menurut kita di Indonesia. Ya, itu perbuatan tak sopan dari anak kecil ke yang lebih tua. Kalau yang lebih tua manggil yang lebih muda, manggil nama itu biasa. Tapi akan lebih baik lagi kalau dipanggil ditambah D misalnya begitu ya. D. Ini ikhwah, cara-cara bagaimana menumbuhkan rasa hormat yang lebih kecil kepada yang lebih tua dan menumbuhkan kasih sayang pada diri yang lebih tua kepada yang lebih kecil. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kita mulai dari panggilan. Kemudian ya kita tingkatkan lagi dengan apa, misalnya dengan yang lebih tua banyak mengalahkan adiknya, maklum adiknya masih kecil. Demikian ikhwah ya. Jadi kita tanamkan pada diri jiwa si anak menghormati yang lebih tua, dan kita tanamkan pada jiwa yang lebih tua untuk menyayangi adik-adiknya yang lebih kecil.
Wa dzalika li hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirana wa yarham saghirana. Tak termasuk kelompok kami, tak termasuk akhlak kami, tak termasuk perangai kami, yaitu mereka-mereka yang tidak mengetahui hak orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Di antara hak yang lebih tua, ikhwah, sebagaimana yang telah kita baca kemarin ya, bahwasanya ketika kita, misalnya saya datang dengan abang saya ke satu tempat, demikian, maka yang paling berhak untuk bicara terlebih dahulu bukan saya tapi abang saya, karena itu hak dia, ya, itu adalah haknya dia, bukan kita yang lebih muda. Walaupun kita seorang yang pintar berbicara, orang yang masya Allah pandai menyusun kata, sementara yang lebih tua nggak pandai, tetap dia terlebih dahulu dikemukakan, dia lebih dahulu dikedepankan. Kecuali kalau dia sudah mempersilahkan kita, ya kamu hanya dek, kamu lebih pandai ngomong, misalnya kata abangnya, habis cerita, berarti sudah dibolehkan. Tapi hak pertama itu hak dia. Nggak boleh kita sebagai juru bicara sementara kita anak yang lebih kecil. Nggak bisa kita katakan, abang-abang, kakak-kakak ke belakang, biar saya yang ngomong. Oh, jangan. Ya, jangan. Dialah yang lebih tua yang berhak untuk berbicara terlebih dahulu ketimbang kita yang lebih kecil. Termasuk jatah, ya, jatah seperti makanan. Maka kita persilahkan orang yang lebih tua. Kita silakan abang duluan ngambil nasinya, abang duluan nyantapnya, begitu. Kita yang lebih muda, ya di belakangan, demikian, karena kita lebih muda, kita menghormati mereka. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia mau menggilir siwaknya, Jibril berkata, kabir, artinya berikan kepada yang lebih tua, berikan lebih dahulu kepada yang lebih tua, jangan berikan kepada yang lebih muda. Demikian ikhwah. Sebagaimana kejadian di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa permisalan seorang Muslim itu seperti sebatang pohon, ya, seperti sebatang pohon, syajaratun la tasqutu waraqaha, yaitu pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Itu pertanyaan diajukan Rasulullah kepada para sahabat yang senior. Ya, sementara mereka tidak bisa menjawab. Abdullah bin Umar yang waktu itu usia yang paling kecil di antara hadirin, sudah ada terbetik dalam hatinya bahwasanya itu adalah pohon kurma. Tetapi ketika dia mau menjawab, dia merasa riskan. Kenapa? Karena banyak yang sahabat-sahabat yang lebih tua. Demikian ikhwah. Banyak sahabat-sahabat yang lebih tua yang lebih berhak untuk memberikan jawaban. Itulah ikhwah rahimanallahu. Itu namanya adab. Ya, adab kepada yang lebih tua dan adab kepada yang lebih muda. Waliyu'allamu jami'al adabu ma'a ba'dihimul ba'd. Hendaklah diajarkan seluruh anak-anak itu adab ketika mereka berinteraksi dengan yang lain. Demikian, ya, diajarkan. Jadi dia ketika dia bersosialisasi dengan teman-temannya, kita akan perhatikan bagaimana adab anak kita di saat dia bergaul dengan teman-temannya. Ketika ada kekeliruan, langsung ditegur. Demikian ikhwah. Itulah yang namanya belajar bersosialisasi, sehingga anak kita ketika bergaul memang di atas manhaj dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah, ya itulah pentingnya kita bersosialisasi, mensosialisasikan anak-anak kita dengan teman-temannya supaya dia bisa berinteraksi dengan cara yang terbaik. Ya, tapi kalau dia nggak pernah berinteraksi, kita kurung dia, kita pingit dia, tidak boleh temannya main ke rumah kita dengan alasan nanti terpengaruh. Terus bagaimana dia ke depan tetap dia harus berinteraksi dengan orang lain. Ya, demikian. Setelah dia besar akan berinteraksi dengan orang lain, tidak bisa tidak. Kalau dia seorang perempuan, ya mau tidak mau suatu hari dia akan berinteraksi dengan orang lain, dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Gimana kalau seandainya dia tidak terbiasa berinteraksi dengan orang lain?
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, takut, khawatir, pokoknya menjadi seorang yang gak percaya diri. Itulah ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Baik. Makanya ya ada sekolah TK misalnya, ya Raudhatul Atfal, itu dalam rangka mengajarkan anak-anak bagaimana bersosialisasi dengan teman-temannya. Baik. Kita ajarkan semua anak-anak kita adab dalam bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian wa tarku sukhriyah wal istihza min ba'dihimul ba'd, dan meninggalkan sifat meremehkan dan mengolok-olok. Itu ikhwah. Ya, bukan terkadang sih, banyak juga kita lihat anak-anak muda kita sambil mereka ngobrol, tapi ngobrolnya itu mengejek temannya, meremehkan temannya, menyepelekan temannya, walaupun terkadang dengan atas nama canda. Ya, atas nama canda dia menyepelekan temannya, dia menganggap remeh temannya. Demikian ikhwah, ini harus kita ajarkan. Tidak ada canda yang namanya meremehkan orang lain. Ya. Liqaulillahi tabaraka ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meremehkan suatu kaum. Janganlah suatu kaum meremehkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Karena bisa saja kaum yang diremehkan itu lebih baik ketimbang kaum yang meremehkan. Demikian ikhwah. Ya. Berapa banyak orang-orang yang diremeh-remehkan ternyata lebih baik ketimbang orang yang meremehkan. Itu ikhwah. Kita nggak tahu gimana belakang hari. Kita nggak tahu bagaimana penilaian Allah terhadap kita. Apa betul kita lebih baik dibandingkan dia yang kita remehkan? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Demikian. Itu yang mulia. Begitupun Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ihtada. Jangan kalian menganggap diri kalian baik, bersih. Sesungguhnya Allah lah yang lebih tahu siapa yang lebih mendapat hidayah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menganggap diri kalian itu bersih. Allah yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang bertakwa. Demikian kita yang sudah bertakwa berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupaya dengan sekuat tenaga menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupaya dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita nggak boleh merasa diri kita bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian bersih. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Demikian ikhwah rahimanallahu. Ketika kita tidak tahu siapa yang lebih baik di mata Allah di antara kita, bagaimana mungkin kita mengolok-olok teman? Bagaimana mungkin kita meremehkan orang lain? Kita nggak tahu siapa yang lebih baik. Demikianlah ikhwah, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang mukmin, janganlah satu kaum itu meremehkan kaum yang lain. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa saja yang diremehkan dan yang diolok-olok itu lebih baik ketimbang yang meremehkan. Wala nisa'um min nisa'in, dan juga tidak boleh wanita meremehkan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun, karena boleh jadi wanita yang diremehkan lebih baik ketimbang wanita yang meremehkan. Karena bisa jadi wanita yang diremehkan lebih baik ketimbang wanita yang meremehkan. Ikhwah, di sini ada satu hal menarik ikhwah. Kau perhatikan. Di ayat kan Allah sebutkan la yaskhar
qaumum min qaumin. Janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain. Kaum, ya. Dan yang sebagaimana yang sudah kita fahami, kalau sudah dikatakan suatu kaum berarti di situ terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya. Itu ikhwah. Kalau kita katakan ini kaum Quraisy misalnya, ya. Berarti di situ sudah termasuk laki-laki dan perempuan. Ternyata dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus kaum wanita. Padahal kalau Allah katakan la yaskhar qaumum min qaumin, janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain, itu wanita sudah termasuk dalam hukumnya. Artinya wahai laki-laki, wahai perempuan, jangan kalian meremehkan kaum yang lain, kan itu artinya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum wanita secara khusus. Menyebutkan kaum wanita secara khusus. Wahai satu kaum, janganlah satu kaum, wahai orang beriman, janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain. Karena boleh jadi yang meremehkan, yang diremehkan lebih baik ketimbang yang meremehkan. Walad nisa'um min nisa'in. Dan juga jangan wanita meremehkan wanita yang lain. Seharusnya ini nggak disebutkan juga sudah termasuk hukumnya terhadap kaum wanita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara khusus. Ini hadza min bab atful khas 'ala al-'am. Pengidofahan yang khusus kepada yang umum. Demikian ikhwah. Artinya, wahai kaum wanita, kalian juga harus perhatikan. Berarti ini penyebutan kaum wanita. Wanita itu berarti memiliki sifat yang banyak seperti ini. Sehingga Allah harus menyebutkan khusus tentang wanita. Wala nisa'um min nisa'in. Padahal wanita itu sudah termasuk dalam kalimat kaum. Itu atful khas al-am, menunjukkan bahwasanya yang khas ini, yang khusus ini, ya, yang khusus ini menunjukkan perhatian, menunjukkan bahwa kita memerlukan perhatian khusus untuk yang disebutkan ini. Demikian ikhwah. Kalau saya katakan begini, ya, saya ini punya murid nih, di antara murid saya itu namanya Muhammad. Saya katakan, umumkan, seluruh murid-murid saya besok masuk jam 8. Termasuk nggak Muhammad? Termasuk, karena dia murid saya. Tapi kalau saya katakan, seluruh murid-murid saya dan Muhammad harus datang jam 8. Bukankah Muhammad sudah masuk dalam kalimat murid? Mengapa harus disebutkan lagi? Tapi ternyata realitanya disebutkan lagi. Ini menunjukkan keistimewaan si Muhammad. Saking pentingnya dia harus hadir di tempat tersebut. Sehingga dia harus disebutkan secara khusus. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala." Katakan ya Muhammad, apabila barang siapa yang memusuhi, barang siapa yang musuhnya Allah, para malaikat dan rasul-rasulnya serta Jibril dan Mikail. Nah, Jibril dan Mikail, coba perhatikan ikhwah. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail. Ini Jibril dan Mikail kenapa disebutkan lagi? Bukankah sudah masuk dalam kategori malaikat? Allah sebutkan secara khusus menunjukkan pentingnya dua malaikat ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi di sini ketika kaum wanita itu masuk dalam kategori kaum, ternyata disebutkan secara khusus menunjukkan secara implisit ini wanita punya sifat suka meremehkan. Sehingga Allah perlu tegaskan lebih khusus tentang kaum wanita. Demikian ikhwah, ya. Asa ayyakunna khairam minhun, karena bisa saja wanita yang meremehkan, yang diremehkan lebih baik ketimbang wanita yang meremehkan. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ketika anak-anak kita berinteraksi dengan kakak-kakaknya, dengan abang-abangnya, cobalah perhatikan, ya. Coba perhatikan
Mungkin mereka hanya berbeda usia hanya 2 tahun di antara mereka. Tapi tetap perlu diperhatikan bagaimana dia berakhlak kepada abang-abangnya, bagaimana dia menghormati abang-abangnya, dan bagaimana dia menyayangi adik-adiknya. Namun satu hal yang penting ikhwah, yaitu kita sebagai orang tua harus terdepan terlebih dahulu mengajarkan anak kita untuk menghormati orang yang lebih tua. Jangan sampai kita ingin mengajarkan anak kita bagaimana cara yang menghormati abang yang lebih tua. Kita sendiri dengan kakak kita panggil nama. Kita sendiri dengan abang kita panggil nama. Kan gak sopan ini ikhwah. Ya. Mengajarkan anak agar sopan, kita sendiri gak sopan. Ustadz, kami kan sudah lama seperti ini. Susah untuk memperbaikinya. Ikhwah, gak ada yang susah untuk diperbaiki kalau kita ingin memperbaiki. Ingat, kita sedang memberi pendidikan kepada anak-anak. Ingat, kita sedang memberikan contoh kepada anak-anak kita. Demikian. Kita ingin membasmi kalimat-kalimat kasar dari rumah kita. Jangan sampai ada kalimat-kalimat kasar yang masuk ke rumah kita. Tapi ternyata kita bicara dengan istri kita dengan kalimat kasar. Istri kita bicara dengan kita kasar. Kita bicara dengan orang tua kasar. Na'udzubillah min dzalik. Anda ingin memperbaiki anak Anda, mendidik Anda, atau Anda ingin merusak anak Anda? Demikian ikhwah, ya. Itulah orang tua. Ya, bukan pekerjaan yang mudah sebagai orang tua, ikhwah. Ya. Mencontohkan yang baik untuk anak-anak. Ingat, anak-anak adalah makhluk Allah yang paling suka dan paling mudah meniru apa yang dia lihat. Yakinlah ikhwah. Dan orang yang paling dia tiru adalah figur dalam rumah tangga. Dia adalah ayah dan ibunya. Ya, ayah dan ibunya. Makanya dia mengcopy paste akhlak ibu dan ayahnya. Dia bisa mengcopy pembicaraan ayah dan ibunya, kosakata dan kalimat-kalimatnya. Itulah ikhwah, ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan pendidikan ini terhadap pada anak-anak kita. Kalaupun kita serahkan ke madrasah, perhatikan bagaimana pendidikan dia di madrasahnya. Jangan yang penting dia bayar kemudian dia tinggal, nggak mau tahu apa yang akan terjadi. Tidak bisa seperti itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, itulah dia sulukul waladi ma ikhwani wa akhwatihi. Taklah dia memperhatikan adab si anak bersama saudara-saudarinya. Ya, pada abang dan kakaknya, abang dan adiknya dan seterusnya. Itu yang harus ditekankan kepada anak-anak. Jadi dari usia dini mereka sudah diajarkan bagaimana berakhlak baik, bagaimana berbicara dengan sopan dan santun. Baik, kita lanjutkan. Tadi ayat Hujurat ayat 11. Al-Hujurat ayat 11. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan orang tua terhadap anak-anaknya? Wa farriqu bainahum fil madaji'. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisah-pisahkan tempat tidurnya. Tidak boleh satu tempat tidur 2 orang. Nah, nufarriqu bainahum fil madaji'. Ya, kita pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Idh qad amarana bidzalika Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah, ya, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung memerintahkannya. Wa khassatan bainal marahiqina minan man nazahu ihtilam wa qaribul bulugh. Terutama para remaja-remaja, anak-anak yang mulai menginjak usia remaja, yang mulai menginjak usia baligh. Demikian, terutama ini. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Kata Rasulullah SAW, perintahkan anak kalian melaksanakan sholat di saat dia sudah berusia 7 tahun.
Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukul mereka kalau sudah usia 10 tahun masih tidak sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Ya. Pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Kita lihat keterangannya. Wa tammal tafriqu fil madaji' awwalan. Dalam hadis ini jelas menyebutkan bahwasanya tempat tidur itu dipisah-pisahkan. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bidzalika wa summa li'anna fi ittihadil madja'u taqashshufun lil aurati wa ihtikaki bainal ajsami. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita bahwasanya bergabungnya tidur dalam satu tempat tidur itu akan menyingkapkan aurat dan persentuhan antara tubuh yang satu dengan tubuh yang lain. Bima yahiju ala syarri wal fasad, dan ini bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan, khassatan bainal marahiqin wal marahiqat, terutama antara laki-laki dan perempuan yang sedang mengalami puberitas, ya, yang akan beranjak usia remaja. Wa bainal marahiqina anfusahum, demikian juga di antara sesama laki-laki. Wa bainal marahiqati anfusihim, dan di antara wanita-wanita juga. Jadi ikhwah, untuk memisah-misahkan ini ternyata tidak terkait dengan usia. Ya, tidak terkait dengan usia. Karena Rasulullah SAW mengatakan wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidur mereka. Enggak disebutkan usia. Dari sinilah bisa kita ketahui bahwasanya kalau sholat diperintahkan di saat anak berusia 7 tahun. Dipukul dia kalau sudah berusia 10 tahun. Tapi kalimat wa farriquhum fil madaji' bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidur mereka, kan enggak disebutkan 7 tahun atau 10 tahun. Demikian ikhwah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dari awal anak-anak itu sudah dipisah-pisahkan tempat tidurnya. Upayakan satu tempat tidur satu orang anak kita, diupayakan dengan semaksimal mungkin. Demikian ikhwah. Oh, berarti ini butuh rumah yang luas. Ya, kalau bisa kita buat rumah yang luas, boleh silahkan. Bukankah Rasulullah katakan bahwasanya kesejahteraan itu ada pada 3. Yang pertama imra'atun sholihah, wanita yang soleh. Yang kedua kendaraan yang bagus. Yang ketiga rumah yang luas. Supaya kita bisa melaksanakan ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Baik. Fadlan an hadza wa dzalika fal anfasu wa rawahih al amrad tantaqilu min hadhihi ila dzak. Terlebih lagi ikhwah terkait dengan nafas. Ya, kalau satu tempat tidur 2 orang anak, terkait dengan nafas, di mana nafas dan penyakit, karena bisa saja penyakit itu pindah dari yang satu menularkan dari yang satu ke yang lain. Wa hadisu Rasulullah SAW amun, sementara hadis Rasulullah ini sifatnya umum, walam yubayyin ala illah minhu haitsu qala wa farriqu bainal majaji'. Sementara beliau Rasulullah SAW tidak menjelaskan sebab dilarangnya anak-anak dilarangnya tidur satu tempat tidur. Beliau katakan wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisah-pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Walam yadhkur lidzalika sababan. Rasulullah enggak sebutkan. Ya. Rasulullah tidak menyebutkan fayandariju tahtahu kullu asbabil madhkur. Oleh karena itu, maka termasuklah semua sebab-sebab yang teringat. Bal ghairuha kadzalik, demikian juga yang lainnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, anak-anak harus sudah dari sejak usia dini harus sudah dipisah
tempat tidur mereka. Masing-masing punya tempat tidur sendiri-sendiri. Namun ikhwah, nanti pada kajian yang akan datang kita akan sebutkan beberapa hal di mana ada rincian-rincian berikutnya. Jadi pembahasan perintah Rasulullah, farriqu bainahum fil madaji, pisah-pisahkan tempat tidur mereka, ya, tempat tidur anak-anak ini belum finish, ya, belum selesai, ya, akan dibahas lebih dalam lagi di kajian-kajian yang akan datang. Demikian para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan Anda bisa hubungi langsung nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, ya, atau boleh juga Anda kirimkan melalui via WhatsApp, ya, dan kirimkan ke nomor tersebut. Tapi sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Saya Tasli dari Bandung. Iya, silakan, Pak. Ustadz, Barakallahu fiik, Ustadz. Wa fika barakallah. Ada yang ingin saya tanyakan. Ini kebetulan saya punya 2 orang cucu, Ustadz. Iya. Saat ini sudah terbiasa menggunakan HP. Umurnya 5 dan 2. 5 tahun dan 2 tahun. Iya. Dua-duanya sudah terbiasa dengan HP, Ustadz. Yang ngasih Padahal, siapa? Orang tuanya. Kenapa? Yang berikan HP orang tuanya. Orang tuanya. Oke. Orang tuanya. Nah, padahal saya pernah mendengar dari salah satu Ustadz yang mengatakan bahwa sebaiknya anak itu dijauhkan dari HP. Nah, ini cara penanganannya harus bagaimana, Ustadz? Apakah orang tuanya harus tidak boleh bawa HP dulu sementara atau bagaimana, Ustadz? Mohon Masya Allah. penjelasannya. Ya, jazakumullah khairan. Jazakallah khairan, Ustadz. Wa barakallah. Ikhwah, ini masalah tidak hanya satu keluarga. Puluhan keluarga punya masalah yang sama. Masalah antara anak dan HP. Bagaimana penanggulangannya? Ikhwah, kalau kita usut dari awal, kita sebagai orang tua tentunya punya pertimbangan memberi anak itu HP. Dan setiap langkah kehidupan ini kan selalu kita pertimbangkan baik dan buruk kan. Demikian. Mungkin para pemirsa yang mendengar kajian kita ini, dia punya rencana. Setelah pengajian saya mau kemari. Saya mau kemari itu pun sudah dipertimbangkan antara buruk dan baiknya. Demikian juga ketika kita memberikan HP kepada anak kita, apakah kita sudah mempertimbangkan baik dan buruknya HP tersebut? Apakah anak nggak boleh pegang HP? Siapa bilang anak silakan pegang HP? Ataukah anak diserahkan 24 jam dengan HP? Juga tidak. Jadi bagaimana? HP itu benda mati. Ya, benda mati. Kitalah orang tua yang mengatur si anak dalam memegang HP. Ketika dia ada manfaatnya, ya suruh dia pegang, dia gunakan. Demikian ikhwah, apalagi sekarang itu masih ada sekolah-sekolah yang daring ya. Demikian. Belum offline, masih online. Mau tidak mau kan anak harus pegang HP. Jadi HP sebenarnya nggak ada masalah. Hanya kitalah sebagai orang tua yang mengatur si anak dalam menggunakan HP. Jangan dibiarkan dia main sendiri dengan HP-nya. Karena benda ini benda yang banyak sekali informasi di sini. Yang apabila tidak kita kontrol, itu anak akan kebablasan. Karena anak-anak ini rasa ingin tahunya itu jauh lebih tinggi ketimbang orang tua. Apalagi di rumah kita pasang wifi, Masya Allah. Ya. Si anak bebas main internet, bebas berselancar kemana saja dia inginkan. Bebas melihat apa saja yang dia inginkan.
Sementara HP itu isinya, internet itu bagaikan tong sampah. Demikian ikhwah. Ada yang baik, ada yang buruk. Mereka yang cenderungnya berbuat buruk, mereka akan cari yang buruk-buruk saja. Mereka yang cenderungnya baik, mereka akan mencari yang baik-baiknya saja. Itulah HP, itulah internet. Makanya HP-nya nggak ada masalah. Yang bermasalah kitanya sekarang. Bagaimana cara mengatur anak kita dengan HP. Dan ingat, motivasi pertama kita berikan anak kita itu HP apa? Apakah memang agar anak kita bisa belajar dengan baik, setelah belajar kita ambil HP-nya, ataukah HP ini kita berikan supaya anak nggak ganggu kita ketika kita main HP? Ya, bukan suatu hal yang dibuat, contoh yang dibuat-buat, enggak. Berapa banyak orang tua dikasih anaknya HP, udah jadi supaya anaknya nggak ngerewelin si ibu untuk ketika main HP. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi kan niatnya sudah berbeda. Ya gimana lagi Ustaz, sini sudah terjadi bagaimana? Ikhwah, anak itu punya kita. Anak itu titipan kita. Demikian ikhwah. Kalau seandainya anak kita misalnya bisulan di tangannya, benanah, dan tidak ada cara lain untuk menghilangkan rasa sakitnya kecuali kita pencet atau operasi kecil. Ya tentunya sakitnya luar biasa ketika dipencet, berteriak-teriak. Tega apa enggak kita? Kita ya harus tega. Demi apa? Maslahat si anak. Itu untuk kesehatan fisik. HP ini bisa merusak jasmani, bukan hanya merusak jasmani tapi juga merusak rohani. Makanya kita yang ngatur anak kita. Ustadz nanti dia teriak-teriak, biarin dia teriak-teriak. Kita yang ngatur. Demikian, harus tegas di sini. Ya awalnya kita atur, nak, ini main HP dari jam sekian. HP mau nengok apa? Mau belajar, Umi? Oke, mau belajar silahkan gunakan. Demikian. Setelah selesai belajar, ambil, selesai ikhwah. Atau dia mau main game, oke. Kita yang tentukan dari jam berapa sampai jam berapa. Jangan diserahkan 24 jam hanya HP. Dia belum tahu cara menggunakan HP. Kecuali anak-anak yang memang mereka sudah tahu mana baik dan buruk. Demikian ikhwah. Jadi kita yang harus tegas terhadap anak-anak kita. Kalau dia meraung-raung, biarkan dia meraung-raung. Toh nanti dia capek sendiri. Demikian. Sebagaimana ketika kita mencet bisulnya supaya dia sembuh, kan meraung-raung juga. Kenapa kita tega mendengar raungan itu, sementara kita nggak tega mengambil HP ini ketika si anak meraung-raung? Kenapa nggak tega kita ngambilnya? Demikian ikhwah. Makanya insya Allah kalau kita tegas dengan anak kita, ya pertama kita arahkan, nak, ayah sekarang punya peraturan baru tentang penggunaan HP. Jelaskan pada anak kita. Mau tidak mau, setuju nggak setuju, maka dia harus jalankan. Atau kita tanya, bagaimana pendapatmu, nak? Kalau dia nggak setuju, kenapa nggak setuju? Oh, dia mau main game segala macam. Oh enggak. Kalau begitu, enggak boleh. Jadi kitalah yang menentukannya. Kalau bapak yang bertanya tadi sebagai kakek, ya, coba beri masukan ke orang tuanya. Ya, beri masukan ke orang tuanya agar tegas. Kalau orang tuanya memberikan wewenang, udahlah bapak saja, ya. Misalnya kata ayah si anak ini, bapak ajalah yang ngurusnya, yang mengenai HP, kami nggak sanggup dengar dia nangis. Udah, bapak sebagai kakek boleh bertindak, boleh bersikap tegas. Tapi dengan catatan orang tuanya mendukung. Jangan sampai si kakek bersikap tegas, malah orang tuanya ngambek. Demikian. Jadi anak itu merupakan objek yang akan kita perbaiki. Kita sebagai orang dewasa harus sepakat, ya. Jangan boleh berselisih gara-gara sistem ataupun dalam mendidik anak-anak kita. Allahu a'lam bishawab. Intinya tegas. Nah, ya silakan. Halo. Halo,
Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, tolong Bapak yang menelpon tolong dikecilkan saja dahulu volume televisinya. Iya, udah. Oke, silakan, dengan Bapak siapa, dari mana? Iya, dengan Pak Gusti di Sabang. Ya, silakan Pak Gusti dari Sabang. Orang tua saya ingin mengakikahkan anak saya di acara Maulid Nabi. Ya. Apakah akikah tersebut sah atau tidak, Ustaz? Dia lahirnya pas hari ke-7 itu. Enggak. Udah lewat 7 hari. Tapi inginnya di pas hari lahir Rasulullah gitu ya, tanggal lahir Rasulullah. Iya. Iya. Oke. Udah Bapak? Iya. Oke. Barakallahu fiik. Pak Gusti di Sabang bertanya, dia anaknya atau siapa tadi mau mengakikahkan anaknya di tanggal lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah rahimanallah, perlu kita perhatikan mengenai akikah. Akikah ini ibadah yang kita laksanakan aturan dari Rasulullah, bukan aturan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Kemudian beliau katakan tuzbahu yauma sabi'ihi, yang disembelih di hari ke-7. Ya. Yang disembelih di hari ke-7. Demikian ikhwah. Wa yusamma, diberi nama, wa yumit anhul adha, dan digundul rambutnya. Jadi aturan keka itu, kapan kita sembelih keka itu dari Rasulullah SAW ketentuannya. Kalaupun ternyata dia tidak sanggup menyembelih di hari ke-7, dia masih boleh menyembelih di hari ke-14. Kalau di hari ke-14 juga dia nggak sanggup, dia boleh menyembelih di hari ke-21. Jadi tidak ada aturannya, ya, dia menyembelih di hari lahir Rasulullah SAW. Demikian, tidak ada keutamaannya. Bahkan kalau dia lakukan itu, maka dia bisa jatuh pada perbuatan bid'ah, karena kekah ini ibadah. Ya, hewan yang disembelih untuk ibadah itu akikah, kemudian udhiyah, hewan kurban, kemudian al-hadiyu untuk orang haji, hewan yang disembelih untuk orang haji, yang dilakukan oleh orang-orang haji. Demikian ikhwah. Jadi aturannya, tanggalnya ataupun harinya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pas Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasarnya dari kami, yang tidak menggunakan aturan dari kami, maka dia akan tertolak. Ya. Bukan akikahnya yang bermasalah, tapi menentukan waktunya itu yang bermasalah. Bukan akikahnya yang bid'ah, tapi terkait dengan penentuan waktunya itu yang menjadi bid'ah. Karena perkara penyembelihan akikah itu, ibadah ini terkait dengan waktu, ya, terkait dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun ikhwah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau seandainya dia tak mampu di hari ke-7, tak mampu juga di hari ke-14, tak mampu di hari ke-21, maka silakan dia akikahkan kapan dia sanggup untuk mengakikahkan anaknya. Karena anaknya sedang tergadai kalau dia belum mengakikahkannya. Seperti itu ikhwah. Tak ada satupun yang menyebutkan, ya, ditentukan dengan hari maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bolehkah ibu memakai uang anaknya yang masih bayi? Untuk uang itu pemberian dari keluarga si ibu. Jika boleh, haruskah izin suami? Syukron, jazakumullah khairan. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Dalam masalah ini ikhwah, itu kembali kepada urfi, kebiasaan orang-orang.
Misalnya ketika kita punya anak, orang datang tuh, atau ketika kita mengakikahkan anak kita undang orang-orang untuk makan di rumah kita, orang kasih bantuan, orang kasih ada hadiah. Tapi ini hadiahnya untuk siapa? Demikian, ya. Urfi di situ, kebiasaan di situ itu hadiah untuk siapa? Kalau memang hadiah itu memang di situ di tempat tersebut memang untuk si anak, maka untuk si anak. Kalau dipakai ibunya, silakan pakai, tapi dipulangkan karena itu harta anak. Demikian ikhwah. Tetapi kalau ternyata urfinya, budayanya, kebiasaannya itu adalah untuk ibunya, untuk orang tuanya, ya, maka tidak apa-apa, silakan menggunakannya. Sama seperti ketika kita mengadakan pesta. Ya, misalnya saya mengadakan pesta anak saya. Kemudian ada orang-orang yang bantu begitu ya. Di tempat saya itu, ini bantuan ini punya siapa? Untuk siapa? Punya si mempelaikah yang tak punya modal sedikit pun dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pestanya. Ya, karena anaknya tinggal duduk nikah misalnya. Ya. Apakah untuk dia ataukah untuk orang tuanya? Beda dengan ini ya, beda dengan mahar. Kalau mahar itu jelas punya mempelai. Ya. Kalau mahar jelas untuk mempelai. Nah, sekarang ini yang mengadakan pesta, apakah untuk orang tua yang karena dia sudah menghabiskan sekian juta uang, sekian juta untuk masraf pesta, untuk urusan pesta, ataukah untuk mempelai? Ini kembali kepada urfi. Kembali pada kebiasaan. Demikian kalau tempat saya ya diberikan kepada orang tua. Kalau bantuan-bantuan yang hadiah-hadiah yang diberikan tetamu itu untuk orang tua, bukan untuk si mempelai. Demikian. Ada satu lagi ikhwah yang menjadi ketentuan itu, ya nggak tertulis sih ketentuannya. Kalau dia dikasihkan ke mempelainya perempuannya, maka itu punya dia. Tapi kalau dikasihkan ke ibunya, maka punya ibunya. Ada demikian ikhwah. Jadi nggak ada masalah ini semua. Jadi dari dalam pertanyaan yang ibu yang bertanya ini, punya siapa? Itu. Tapi kalau seandainya memang di tempat tersebut orang-orang yang memberi tersebut itu memang diperuntukkan untuk orang tuanya, maka silakan gunakan untuk orang tuanya. Terus orang tuanya yang mana ini? Apakah untuk ibunya ataukah untuk ayahnya? Ya kita katakan karena ayah yang memberi nafkah, yaitu punya ayah. Karena Rasulullah katakan anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu punya ayahmu. Makanya si istri kalau menggunakan uang seperti itu minta izin pada sang suami karena bukan punya dia. Nah, demikian. Itu biasanya berupa nominal. Tapi kalau ada yang memberikan berupa cincin, berupa anting-anting, ini biasanya ini biasanya itu punya si bayi. Punya si bayi, bukan untuk si orang tua. Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, hari ini sampai di sini saja lah ya. Seperti masih ada lagi yang masuk. Ternyata tidak ada. Tapi itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampai tadi bermanfaat. Dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.